We fight. Halo guys, kembali lagi di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Captain America Civil War yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Anthony Russo dan diproduksi oleh Marvel Studios. Film ini dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes atau Winter Soldier, Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Falcon, Frank Grillo sebagai Brook Rumlow, Chadwick Boseman sebagai Black Panther, Jeremy Renner sebagai Clint Barton atau Hawkeye, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Paul Bettany sebagai Vision, dan Kendall sebagai James Rhodey atau War Machine, Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan The Avengers yang terbagi menjadi dua kubu, masing-masing dipimpin oleh Captain America dan Iron Man. Kedua pihak terbelah karena menantang dan mendukung pemerintah setelah tragedi Sokovia di film Avengers Age of Ultron yang menimbulkan kerusakan serta korban yang cukup banyak. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1991, Bucky Banner yang dinonaktifkan setelah diciptakan Papa Zola kini diaktifkan kembali oleh Koperasi Hydra. Bucky dicuci otaknya dengan cara dibacakan sebuah mantra yang sudah tertulis di buku arisan berwarna merah. Setelah dibacakan mantra, Bucky langsung nurut dengan orang yang membacakan mantranya, yaitu Kolonel Bagong. Bucky ditugaskan untuk mengambil 5 serum Winter Soldier dari salah satu anggota SHIELD dan harus tak ada saksi. Bucky pun melakukan tugasnya dengan membunuh anggota SHIELD, kemudian memberikan 5 serum Winter Soldier ke Kolonel Bagong. Pada tahun sekarang atau masa kini, di Lagos, Nigeria, The Avengers ditugaskan untuk menghentikan Brook Rumlow yang akan mencuri senjata biologis di laboratorium. Dalam pengintaiannya, The Avengers melihat truk sampah yang terdeteksi mencurigakan. Dan benar saja, supir truk langsung keluar kemudian menabrak truknya ke gerbang pintu laboratorium. Setelah itu, Brook Rumlow dan pasukannya masuk ke dalam laboratorium, kemudian menyebarkan gas beracun. Sementara para Avengers menghajar pasukan Rumlow. Rumlow berhasil mendapatkan senjata biologisnya. Kemudian, Natasha menawarkan dirinya untuk menghentikan Rumlow. Natasha berkelahi dengan Rumlow, namun karena kebanyakan makan telembuk, Natasha dengan mudah dikalahkan oleh Rumlow. Rumlow dan pasukannya kabur mengendarai mobil. Namun ia tahu bahwa The Avengers bakal menangkapnya. Maka dari itu, Rumlow menyuruh pasukan tersisanya untuk berpencar di pasar. Steve atau Captain America bertarung dengan Rumlow, sementara Natasha mengejar pasukan Rumlow yang membawa bioweapon. Dengan dibantu Falcon, Natasha akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Rumlow serta mendapatkan bioweaponnya. Steve masih tempiling-tempilingan dengan Rumlow hingga akhirnya Steve berhasil memojokkan Rumlow. Di sini Rumlow mengatakan bahwa pembeli bioweapon incarannya adalah Bucky Banner. Rumlow juga mengatakan bahwa Bucky menyuruh Steve untuk menjauh darinya. Setelah itu, Rumlow melepaskan granat dan akan meledak.
Wanda langsung menahan ledakan dengan kekuatannya. Untuk tak meledak di area pasar, Wanda melempar Rumlow beserta granatnya ke atas. Namun sayangnya saat granat meledak, ledakannya mengenai gedung di sebelah yang mengakibatkan puluhan orang yang sedang bekerja meninggal. Wanda langsung shock atas perbuatannya. Begitu juga dengan Avenger yang lain. Di Massachusetts, Tony Stark memperkenalkan teknologi hologram terbarunya, di mana Tony ini memperlihatkan masa lalu Tony sebelum ayahnya dan ibunya meninggal dalam kecelakaan. It doesn't change the fact that they never made it to the air. Setelah memperlihatkan teknologinya, Tony berpidato tentang bagaimana ia akan mendanai semua proyek di seluruh universitas Amerika. Go break some eggs. Setelah berpidato, Tony memutuskan untuk keluar ke lantai bawah. Saat memperkenalkan dirinya sebagai Miriam Serp. Miriam tiba-tiba marah kepada Tony atas serangan di Sokovia, peristiwa Avenger of Age of Ultron, di mana putra Miriam bernama Charles Spencer meninggal tertimpa bangunan. Kemudian Miriam mengatakan bahwa Avengers hanya berjuang untuk diri sendiri. Siapa yang akan membalaskan dendam anakku, Tony? Tony pun diam sambil merenung. Di Tony Compound atau Di Tony Company atau markas Avenger, Menteri Luar Negeri bernama Thaddeus Ross mengumpulkan para Avenger untuk diberi arahan. Ross menyebut para Avenger berbahaya karena mengabaikan perbatasan berdaulatan dan nampak tidak peduli dengan kerusakan yang mereka buat. Ross juga mengatakan bahwa sekarang sebagian rakyat menyebut Avenger adalah pahlawan dan sebagiannya lagi menyebut Avenger main hakim sendiri. Setelah itu, Ross memperlihatkan rekaman pertarungan The Avenger yang menyebabkan kerusakan serta banyaknya korban. Sokovia. Okay. Agar Avenger tak menjadi pahlawan main hakim sendiri, Sokovia Accord dan 117 negara PBB ingin membuat undang-undang untuk Avenger. Jadi nantinya tindakan Avenger di bawah pemerintah negara. Jika para Avenger menolak, maka para Avenger dipaksa untuk membubarkan diri. Then you retire. Di Cleveland, Kolonel Bagong kedatangan seseorang yang mengaku sebagai penjual jangkrik bernama Helmut Zemo. Zemo langsung menyerang kolonel, kemudian menyandranya. Setelah itu, Zemo mencari sesuatu di sebuah meja dan ia menemukan buku arisan merah yang di dalamnya ada mantra mengendalikan Winter Soldier. Zemo menuntut ke kolonel untuk melaporkan peristiwa 16 Desember 1991. Namun kolonel Bagong tak mau memberi laporannya. Hingga akhirnya Zemo membunuh kolonel. Kita kembali ke markas Avenger, di mana para Avenger sedang memperdebatkan masalah Sokovia Accord. Di sini Tony masih terpengaruh dengan omongan Miriam tentang anaknya yang mati sia-sia, yang akhirnya Tony bakal menyetujui dan menandatangani Sokovia Accord. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun ada satu yang tak mau menandatanganinya, yaitu Steve Rogers. Karena menurut Steve, jika Avenger dimiliki pemerintah, maka saat ada bahaya dan butuh pertolongan dengan cepat, Avenger harus melapor lebih dulu kepada pemerintah dan itu memakan waktu yang lama dan dapat mengakibatkan penjahat bersukaria. Gak lama kemudian, Steve mendapat WA dari seseorang bahwa Peggy Carter yang sudah tua telah meninggal dalam perawatannya. I have to go. Pagi harinya, Steve mengikuti pemakanan Peggy Carter di London. Muka sedihnya terlihat sangat jelas saat Steve memikul peti mati. Pada saat itu juga, ponakan Peggy yang ternyata agen Sharon Carter menyampaikan pidato. Pidato tersebut berisi tentang jangan pernah mundur dari apa yang kamu yakini itu benar. Hal ini sengaja Sharon katakan yang mengarah ke Steve, agar Steve lebih memilih menolak Sokovia Accord. Di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, Accord akan dibicarakan.
Natasha bertemu dengan T'Challa, putra Raja T'Chaka dari Wakanda. T'Chaka yang termasuk anggota PBB menanyakan tentang ketidakhadiran Steve kepada Natasha. Natasha menjawabnya bahwa Steve sedang mencari pedagang seblak terenak. Setelah itu, T'Chaka memimpin pidato masalah Sokovia Accord. Namun pada saat berpidato, T'Challa atau Black Panther mengetahui bahwa ada bom di bawah gedung. Dan benar saja, ledakan dahsyat pun terjadi. Ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, serta banyaknya korban meninggal, termasuk T'Chaka, ayah dari T'Challa. Steve, Sam, dan Sharon melihat berita pengoboman lewat berita televisi. Dan berita tersebut menunjukkan pelaku pengoboman yang diduga adalah Winter Soldier lewat rekaman CCTV. Setelah kejadian tersebut, T'Challa bersumpah di hadapan Natasha bahwa ia akan membunuh pelaku pengoboman yang diduga Winter Soldier. Sore harinya, Sharon menemui Steve dan Sam untuk memberi dokumen informasi yang ia dapatkan. Di sini Steve berencana untuk mencari temannya lebih dulu, yaitu Bucky Banner atau Winter Soldier. Di sisi lain, Zemo nampak menghafalkan mantra Winter Soldier di kamar hotel. Gak lama kemudian, pelayan hotel datang untuk memberinya kopi hitam. Dan terlihat sebuah perangkat seperti bom berada di lemari Zemo. Keesokan harinya, Steve berhasil menemukan kontrakan Bucky. Dan akhirnya mereka berdua bertemu. Bucky mengungkapkan bahwa sekarang ia masih ingat Steve saat melihat foto dirinya berada di museum. Dan gak lama kemudian pasukan khusus datang untuk menangkap Bucky, yang pada akhirnya mereka berdua terpaksa melawan pasukan tersebut. Steve membantu Bucky melarikan diri. Saat Bucky berhasil melompat ke gedung satunya, ia dicegat oleh T'Challa atau Black Panther yang memakai kostum milik ayahnya. Saat mereka bertarung, Steve dan Sam membantu Bucky untuk kabur. Tentunya T'Challa tak tinggal diam. Ia mengejar Bucky sampai ke jalanan. Pengejaran Bucky akhirnya berhenti saat para pasukan khusus dan James Rhodey mengepung mereka. Steve sekarang baru tahu bahwa Black Panther adalah T'Challa yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Di markas Avenger milik Tony, Wanda mengetahui bahwa dirinya sedang ditahan dan diawasi oleh Vision. Hal ini adalah perintah Tony agar Wanda tak keluar dan berbaur dengan warga setempat. Sementara di Berlin, Steve, Sam, dan T'Challa dibawa masuk ke Bucharest. Sementara Bucky dikurung dalam kandang besi. Di sini, Tony bertemu dengan Steve. Kemudian Tony membicarakan tentang Sokovia Accord, di mana Tony ini meminta Steve untuk menandatangani perjanjian Accord. Awalnya Steve akan menandatanganinya, namun setelah dipikir-pikir bahwa ada kesalahan tentang Bucky Banner, Steve tak mau menandatanganinya dan berencana untuk mencari tahu pelaku pengoboman sebenarnya. Setelah itu, Bucky akan diinterogasi oleh Zemo. Saat bersamaan, perangkat yang berada di Hotel Zemo dikirim ke pusat komunikasi serta listrik di Berlin. Saat paket tersebut dibuka, perangkat tersebut meledak, menyebabkan semua komunikasi dan listrik di Berlin padam. Sublevel 5 East Wing. Not Romania. Certainly not bro. Zemo langsung mendekati Bucky, kemudian membacakan mantranya. Hasil,
Bucky pun akhirnya bebas dari kandang dan siap untuk menerima tugas dari Zemo. Suaranya ngilang. Setelah itu, Steve dan Sam datang lalu bertarung dengan Bucky. Bucky berhasil mengalahkan Steve dan Sam. Kemudian Bucky keluar dari ruangan, lalu berhadapan dengan Tony Stark. Natasha dan Black Panther. Bucky akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu Bucky akan kabur mengendari helikopter. Saat itu juga Steve datang dan langsung menahan helikopter agar tak lepas landas. Karena sering makan kemangi, akhirnya Steve berhasil membuat helikopternya terjatuh. Ia dan Bucky pun juga ikut terjatuh dan berakhir di tambak lele. Setelah itu, Steve dan Sam membawa Bucky ke gudang. Bucky yang tersadar mengungkapkan bahwa saat mantra di buku merah dibacakan, maka ia akan tercuci otaknya dan siap untuk menerima tugas baru. Bucky juga mengungkapkan bahwa masih ada 5 Winter Soldier yang lain, hasil dari 5 serum yang diambil Bucky. Mereka sangat kuat, bahkan melebihi Bucky. Meskipun Falcon menyuruh Steve untuk memberitahu Tony, Steve tetap menolak karena Steve tahu bahwa Tony tak akan percaya tentang Bucky yang sebenarnya. Ia juga berencana untuk mengumpulkan bantuan. Di sisi lain, Tony dan Natasha membicarakan pelarian Bucky dengan Ross. Ross meminta Tony dan Natasha untuk menemukan Bucky dalam waktu 36 jam. Tony pun terpaksa mengiyakannya, walaupun sebenarnya Tony butuh waktu yang lebih untuk menemukan Bucky. Dan sekarang, Tony akan mengumpulkan bantuan menangkap Bucky. Me too. Where's yours? Singkat cerita, Tony menemui seseorang remaja yang tinggal dengan bibinya. Remaja tersebut bernama Peter Parker. Di dalam kamar, Tony membongkar identitas Peter yang ternyata manusia graungan atau Spider-Man. Wow, nice catch. That's all on YouTube. Yeah. Oh, you mean like those UFOs or what? Tujuan Tony kesini yaitu untuk merekrut Peter menjadi Avenger dan membantunya menangkap Bucky. Sementara di markas Avenger, Clint Barton atau Hawkeye diam-diam masuk ke ruangan Wanda untuk mengajak Wanda membantu Steve. Saat mereka akan kabur, Vision datang menahan mereka. Akhirnya terjadi perkelahian antara Vision dan Clint. I knew I should have stretched. Di saat Clint kalah, Wanda menyakiti hati Vision dengan menyerangnya hingga melesek ke lantai bawah. Sedangkan Natasha merekrut Black Panther untuk membantu Tony. Di suatu tempat, Steve, Sam, dan Bucky menemui Sharon yang diam-diam mengambil peralatan mereka. Setelah mendapatkan perlengkapannya, Steve, Sam, dan Bucky menemui Clint dan Wanda, di mana Steve ini diperkenalkan dengan Scott Lang atau Ant-Man. What time zone is this? Captain America. Setelah siap, mereka menuju ke bandara untuk membawa Bucky ke tempat 5 Winter Soldier berada. Namun, saat memasuki bandara, mereka dicegat oleh Tony dan Rhodey. Setelah itu disusul dengan Black Panther, Spider-Man, dan yang lainnya. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. Dan gak lama kemudian, mereka pun terjadi pertarungan. Sam dan Bucky berlari menghindari pertarungan, namun mereka dihadang oleh Peter dan mengajak mereka bertarung.
Setelah mereka gebug-gebugan satu sama lain, mereka akhirnya break untuk berkumpul. Sebagian berada di pihak Steve dan sebagiannya lagi berada di pihak Tony, termasuk Vision. Karena Steve mempunyai watak selalu benar dan tak menyerah, ia memutuskan untuk menyerang kelompok Tony. Yang pada akhirnya, pertempuran antara teman pun terjadi. Karena cuma Kapten Amerika yang sering makan kemangi, akhirnya tim Amerika terpojok. Mereka memutuskan untuk mundur dengan menaiki Quinjet. Namun saat itu juga Vision merobohkan menara di depan gudang Quinjet. Untungnya Wanda menahan menaranya. Steve dan Bucky berhasil masuk ke gudang, kemudian disusul dengan T'Challa. Akan tetapi, Natasha sekarang berpihak kepada Steve. Ia menahan T'Challa hingga akhirnya Steve dan Bucky berhasil kabur dengan menaiki Quinjet-nya. Tony dan Rudy tak tinggal diam, mereka mengejar Quinjet. Saat di udara, Tony menyuruh Vision untuk menembakkan laser dari Minstone-nya. Namun saat Vision menembakkan laser, pikirannya dikendalikan oleh Wanda. Hal tersebut membuat bidikan Vision mengenai Repulsor milik Rudy. Rudy pun terjatuh. Tony memutuskan untuk berhenti mengejar Steve dan memilih menyelamatkan temannya. Begitu juga dengan Sam. Namun sayangnya mereka terlambat dan akhirnya Rudy meleset ke tanah. Rudy terlihat sekarat. Tony sebagai temannya sangat tak terima dan ia sangat marah kepada tim Steve. Setelah kejadian tersebut, Tony berdebat dengan Natasha atas kecelakaan Rudy. Di sini Tony mengatakan bahwa ia sudah memenjarakan semua yang tak mematuhi Accord ke penjara Raft. Dan sekarang giliran Natasha. Hal tersebut membuat Natasha kesal, kemudian mengatakan tentang ego Tony selama ini. Setelah itu, Tony memutuskan untuk pergi ke penjara Raft. Dalam perjalanannya, Tony mendapat informasi dari Friday, sistem komputernya. Friday menjelaskan tentang Zemo, di mana Zemo ini mantan militer dan ia adalah pelaku pengeboman di gedung PBB. Zemo juga menggunakan topeng yang mirip dengan Bucky agar Bucky dikira pelakunya. Akhirnya, Tony pun sadar dan memutuskan untuk mencari Steve. Namun sebelum menemukan Steve, ia mendatangi penjara Sraf untuk meminta lokasi Steve dari Sam. Setelah masuk ke penjara, Tony mulai merasa bersalah ketika melihat teman-temannya di penjara. Tony langsung menemui Sam dan meminta maaf. Kemudian meminta Sam untuk memberitahu lokasi Steve berada. Because of that, clearly I made a mistake. Sam? Setelah tahu lokasi Steve berada, Tony langsung pergi dari penjara dengan menaiki helikopter kembali. Saat di udara, Tony menggunakan suit Iron Man-nya lalu pergi menemui Steve. Namun, tanpa Tony ketahui, T'Challa ternyata mengikuti Tony dengan pesawat canggihnya. Steve dan Bucky sampai di tempat tujuannya. Mereka mulai memasuki ruangan. Di saat mereka sedang pelongo-pelongo, tiba-tiba Tony datang. Lalu, Tony mengungkapkan tentang pelaku pengeboman yang ternyata bukan Bucky. Setelah itu, ketiganya mengeksplorasi ruangan. Sementara T'Challa mengintai di antara bayangan mereka. Mereka bertiga akhirnya menemukan 5 Winter Soldier, namun kelimanya baru saja dibunuh oleh Zemo. Di mana Zemo ini memperlihatkan dirinya di ruangan anti ledakan. Di sini Zemo baru mengungkapkan rencananya. Ia menyalakan monitor dan memperlihatkan rekaman kasus 16 Desember 1991. Di mana rekaman tersebut adalah saat Bucky mengambil 5 serum soldier dari anggota S.H.I.E.L.D. yang ternyata adalah Howard Stark bersama istrinya.
Tony yang selama ini mengira orang tuanya mati kecelakaan langsung marah dan sangat marah. Ia menyerang Steve kemudian mencoba membunuh Bucky. Pada akhirnya, Tony bertarung dengan Steve dan Bucky. Dalam pertarungan yang sengit, Tony berhasil memutuskan lengan besi Bucky. Setelah itu, Tony adu kekuatan dengan Steve. Sementara di luar, T'Challa menghampiri Zemo. Zemo mengungkapkan bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk menghancurkan Avenger, karena Zemo telah kehilangan seluruh keluarganya dalam peristiwa kehancuran Sokovia. And the Avengers? Dan Zemo balas dendam kepada Avenger dengan cara memecah belah Avenger. Zemo mencoba untuk bunuh diri, namun T'Challa langsung menghentikannya dan mengaku bahwa T'Challa tak ingin lagi balas dendam. Sedangkan Steve dan Tony masih tembiling-tembilingan. Tony berhasil mengalahkan Steve. Ia mencoba untuk membunuh Bucky kembali. Steve yang tadi pagi sudah makan kemangi langsung bangun dan kembali tembiling-tembilingan dengan Tony. Dan pada akhirnya, Tony berhasil dikalahkan dengan Steve mematikan Repulsor milik Tony. Di saat Steve dan Bucky akan pergi, Tony mengatakan kepada Steve bahwa Steve tak pantas menggunakan perisai karena perisai tersebut yang membuat ayah Tony. Akhirnya, Steve pun menjatuhkan perisainya lalu pergi. Setelah kejadian tersebut, Zemo ditangkap dengan dimasukkan ke dalam kandang. Sementara Tony kembali ke markas Avenger untuk melihat keadaan Rhodey yang semakin kesini semakin membaik. Pada saat itu juga, seorang pengantar barang yang bernama Cameo Stanley datang untuk memberikan paket ke Tony. Tony menerimanya dan saat dibuka, paket tersebut berisi surat dari Steve. The Avengers are yours. Maybe more so than Steve menuliskan bahwa Avenger adalah Tony. Steve juga meminta maaf kepada Tony masalah sebelumnya. Steve mengungkapkan bahwa ia dan teman-temannya siap membantu Tony saat Avenger diperlukan. read on the Accords. I really do. Saat bersamaan, Steve datang ke penjara Ralph untuk membebaskan para Avenger. Di adegan post-credit, Bucky kehilangan tangannya terlihat sedang dirawat di laboratorium Wakanda. Sementara Steve dan T'Challa mencoba untuk mencari obat menghilangkan mantra di otak Bucky. Di adegan pasca kredit, Peter Parker berada di kamarnya. Ia sangat senang karena Tony telah memberinya alat radar komunikasi yang canggih. Dan film pun berakhir. Oke, itulah aljuta film Captain America Civil War. Semoga kalian terhibur dengan aljuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, bau yang paling sedap adalah kotoran yang berada di kuku jempol kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.